Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak pada mapel fikih kelas 10. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Amin ya rabbal alamin. Garis besar ajaran Islam. Islam itu ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Dan syariah itu meliputi ada ibadah yang khusus seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Dan ada yang muamalah. Muamalah ini bermacam-macam, ada yang kaitannya dengan ekonomi, urusan rumah tangga, sosial budaya, tentang pendidikan, itu masuk ke muamalah. Materi pembahasan bab 1 meliputi syariat, pengertian syariat, prinsip-prinsip syariat Islam, tujuan syariat Islam, dan juga meliputi ibadah, pengertian ibadah, dasar hukum ibadah, prinsip-prinsip ibadah, dan tentunya manfaat ibadah. Tujuan syariat Islam menurut Profesor Dr. Haji Suparman, beliau memaparkan bahwa tujuan syariat Islam adalah mengatur kehidupan manusia baik sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial. Menurut Aswadi Syukur menjelaskan bahwa tujuan syariat Islam adalah sebagai menciptakan kemaslahatan umat sehingga tercipta rasa keadilan yang merata dan umat manusia dapat merasakan hidup damai. Sedangkan menurut Profesor Dr. Mokhtar Yahya, dia menuturkan bahwa tujuan Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat dan menghilangkan hal yang membuat madarat umat, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Islam ada dinus salam, agama yang membawa kedamaian. Tujuan syariat agama itu ada 5. Yang pertama yaitu tujuannya untuk menjaga agama. Yang kedua untuk menjaga jiwa atau hibdun nafas. Yang ketiga menjaga akal, hibdul akli. Yang keempat menjaga keturunan atau hibdun nasl. Yang kelima yaitu fungsinya untuk menjaga harta atau hibdul mal. Jadi semua yang ada di dunia ini, kehidupan manusia itu diatur oleh syariat agama, dan tentunya tujuannya adalah untuk kebahagiaan, kebaikan kita bersama, baik di dunianya maupun nanti di akhirat. Fungsi dan peran syariah, yaitu syariat Islam berfungsi untuk membimbing manusia dalam rangka mendapatkan ridha Allah dalam bentuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu fungsi dari syariah, untuk mengatur kehidupan manusia, membimbing manusia supaya jangan sampai masuk ke perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan, bisa menyebabkan dia sengsara di dunianya dan juga sengsara di akhiratnya. Ruang lingkup syariah secara Islam itu mencakup 2 persoalan pokok, yaitu ibadah khusus atau ibadah mahdoh. Kalau Bapak menjelaskan terkait ibadah khusus secara mudah memahaminya, yaitu ibadah mahdoh adalah ibadah yang ketentuannya atau cara peribadatannya sudah diatur oleh Allah dan Rasulullah, dan ibadah tersebut perlu adanya yang namanya niat. Terus yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdoh. Yang dimaksud ibadah ghairu mahdoh yaitu ibadah-ibadah yang ketentuannya belum diatur oleh syariat, atau dalam artian tidak baku, bisa berubah-ubah. Dan ibadah ini tidak diwajibkan adanya niat. Contohnya kayak sedekah, menolong orang lain. Nah, namanya sedekah itu tanpa diniati tetap sah. Kerangka dasar agama dan ajaran Islam
Setelah istilah ad-dinul Islam ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5, surat Al-Ma'idah ayat 3, mengatur hubungan manusia dengan Allah yang bersifat vertikal, hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam bermasyarakat dan alam sekitar, lingkungan, ya, ini bersifat horizontal. Ajaran Islam atau dinul Islam ini bersumber dari wahyu Al-Quran dan sunnah Rasul atau hadis, serta ra'yu atau ijtihadnya para mujtahid atau pemikirannya para mujtahid yang mengambil hukum atau mengambil pemahaman dari Al-Quran dan hadis. Dengan mengikuti sistematika iman, Islam, ihsan, kerangka dasar agama Islam atau ajaran Islam terdiri dari adanya akidah, adanya syariah, dan adanya yang namanya budi pekerti atau akhlak. Jadi kerangka dasar agama Islam itu meliput atau mencakup 3 hal, yaitu tentang akidah, tentang syariah, tentang akhlak. Jadi kita hidup di dunia ini juga harus mempunyai perilaku yang baik, itu termasuk menjalankan ajaran agama. Sedangkan konsep ibadah dalam Islam itu setiap manusia yang hidup di atas bumi ini mempunyai tujuan yang sangat jelas. Yang pertama yaitu mengabdikan dirinya kepada Allah yang Maha Esa melalui ibadah. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyah ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah atau menyembah kepadaku atau Allah. Terus yang selanjutnya yaitu untuk menjadi khalifahnya atau penggantinya atau pemimpinnya, mentadbir atau mengurus dan mengatur bumi ini, mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa taala seperti yang difirmankan dalam surat Al-An'am ayat 165, "Wa huwallazi ja'ala lakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajati liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim." Ruang lingkup fikih, para ulama fikih ini membagi 2, ya. Fikih berarti ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Arti muamalah ini lebih luas yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia. Ini ruang lingkup fikih. Pengertian fikih secara bahasa, kata fikih berasal dari kata al-ilmu, artinya pengetahuan, atau al-fahmu, artinya pemahaman. Berarti kata fikih tidak sekedar pemahaman saja, tapi al-fahmul amik, pemahaman yang mendalam. Ini menurut Abu Zahra dalam kitab Usul Fikih halaman 6. Sekarang kita memahami tentang perbedaan syariah dan fikih. Syariah berasal dari Allah dan Rasulullah. Terus kebenarannya pasti atau absolut. Yang ketiga, berisi pokok hukum bersifat global, abadi atau universal. Yang kelimanya menunjuk kesatuan Islam. Yang keenam bersifat fundamental, yaitu syariah. Sedangkan fikih itu dari pemikiran ijtihadnya para ulama. Terus kebenarannya masih relatif, tidak pasti. Yang ketiga, berisi hukum secara jelas, rinci dan sistematis. Terus yang keempat, tidak abadi dan lokal, masih lihat situasi juga. Yang kelima, menunjuk keragaman Islam.
Yang keenam, ini bersifat instrumental. Itu perbedaannya antara syariah dengan fikih. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur semua aspek kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fikih juga membahas tentang cara bagaimana kita beribadah, tentang prinsip rukun Islam dan hubungan antar manusia sesuai dengan dalil yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis, terus istihadnya para ulama dan ijma'nya para ulama. Ibadah itu ada 3 macam. Ibadah yang ada di dalam hati namanya ibadah qalbiyah. Terus ibadah yang dilakukan oleh lisan dan hati, lisaniyah wa qalbiyah ya. Terus ada ibadah yang berupa perbuatan fisik atau pekerjaan fisik dari hati ya, dan hati ya. Namanya ibadah badaniyah dan wa qalbiyah. Ibadah hati ini memiliki rasa takut, termasuk ibadah hati. Rasa cinta, mahabbah pada Nabi itu juga termasuk ibadah hati. Terus mengharap ya, mengharap atas belas kasihnya Allah itu juga termasuk ibadah hati ya. Terus merasa senang dengan bersyukur, istighfar, ikhlas, tawakal itu masuk kategori ibadah qalbiyah. Sedangkan contoh yang ibadah lisan yaitu seperti zikir, membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa, membaca ayat Al-Quran masuk ibadah lisan. Terus yang ibadah berupa pekerjaan fisik atau perbuatan fisik kayak melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, haji, terus berjihad, melakukan puasa Ramadan itu masuk ibadah yang badaniyah. Yaitu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan Bapak cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.